Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo dengan program studi PGSD kelas 2 dengan nomor PTG 201503159 dengan nomor induk mahasiswa PPG 21135200060 serta nomor daftar ujian 2021503349. UKIN ini dilaksanakan di SD Negeri 1 Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Kelas yang saya gunakan untuk pembelajaran UKIN adalah kelas 4 semester 1 dengan tema peduli terhadap makhluk hidup dengan subtema 2 keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran 3. Berikut adalah kartu pendaftaran ujian UKM PPG saya. Video UKIN pembelajaran ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 Oktober tahun 2021. Berikut video saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik. Sehat? Ya. Sehat. Setelah kemarin kita PTM, hari ini kita pembelajarannya daring ya. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Mas Carlo dipimpin doanya. Siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran 3. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita review dulu kemarin tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan. Masih ingat anak-anak? Kemarin apa saja? Coba sebutkan. Akar, terus apa lagi? Batang, terus apa lagi? Daun, apa lagi? Ya, ada batang, daun, ranting, bunga, biji. Oh, seperti biasa, kalian isi dulu daftar hadir di Google Form. Coba dilihat, saya akan sharekan di chat biar kalian langsung bisa mengisi. Kalian isi daftar hadirnya. Beberapa anak yang sudah absen, sudah masuk. Sudah semua ya? Kalau sudah semua, sekarang biar semangat, dibuka dulu mic-nya, kita nyanyi bersama-sama. Oke? Anak-anak, kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama dengan semangat, dengan suara yang lantang. Oke? Garuda Pancasila, akulah patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil hak sentosa, pribadi bangsa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kan anakku, hari ini kita tadi akan belajar tentang tema 3, subtema 2, pembelajaran 3. Nah, harapannya hari ini dengan melihat gambar dan membaca teks di Zoom, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan dengan mandiri. Yang kedua,
dengan melihat gambar dan video tentang bagian tubuh hewan, kalian bisa membuat diagram Venn, hasil pengamatan tentang perbedaan dan persamaan laba-laba dan serangga. Yang ketiga, dengan memperhatikan video pembelajaran tentang bagian tubuh hewan dan fungsinya, kalian nanti bisa membuat pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan bagian tubuh hewan tersebut, serta fungsinya. Yang keempat, dengan mengamati slide, PowerPoint, dan tentang daftar pertanyaan, kalian bisa membuat pertanyaan tertulis dengan kosakata baku dan kalimat efektif untuk mempersiapkan wawancara. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu akan kalian gunakan untuk melakukan wawancara dengan orang-orang di sekitar kalian. Begitu ya anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini. 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes, yes, yes. Oke, anak-anak harus tetap semangat dimanapun kalian berada. Anak-anak, apakah kalian memiliki hewan peliharaan di rumah? Ada. Punya? Punya. Ada yang punya, ada yang tidak punya. Tapi sebagian besar dari kalian punya. Kemudian, pernahkah kalian memperhatikan bagian-bagian tubuhnya? Tidak. Terus, apakah kalian tahu fungsi bagian tubuh hewan tersebut? Tahu. Ya. Apakah ada hubungan antara bentuk hewan, bentuk tubuhnya hewan dengan fungsi tubuh pada hewan? Ada enggak hubungannya? Ada enggak? Ada. Ya, karena Tuhan menciptakan bentuk daripada tubuh kita itu pasti punya fungsinya. Untuk apa? Untuk bertahan hidup. Ya. Nah, sekarang anak-anak, ini gambar apa? Ada yang tahu? Burung. Burungnya dalam kondisi seperti apa, Nak? Dalam keadaan mati. Kira-kira matinya kenapa? Apakah umurnya? Oh, diburu. Ya. Diburu. Kenapa diburu? Apa? Kenapa diburu? Untuk diambil bagian tubuhnya. Bagian tubuhnya apa yang diambil? Bulu. Ya. Kalau kalian tahu ini kira-kira burung apa? Burung cendrawasih. Dari mana, Nak? Burung cendrawasih itu? Di Papua. Kita lanjutkan. Perhatikan gambar ini. Ini gambar apa, Nak? Gajah. Gajahnya dalam kondisi seperti apa? Mati. Kenapa mati itu? Ditembak. Diburu, ditembak. Lah kenapa ditembak? Gitu ya. Diambil gadingnya. Ya, diambil gadingnya. Gading gajah itu sebesar ini ya. Untuk digunakan seperti apa? Gadingnya kok diambil buat apa? Buat menjadi aksesoris seperti ini ya, patung-patung dewa, patung-patung hewan seperti ini. Digunakan sebagai pipa-pipa rokok ya. Kalau terus-terus hewan-hewan itu diburu, hewan-hewan itu diambil bagian-bagian tubuhnya, apa yang akan terjadi? Punah. Oh, hewan-hewan akan punah. Nah, sekarang ada bacaan. Ibu guru minta, silakan dibaca. Dibaca, Mas Bintang. Rumah itu banyak ditumbuhi beraneka ragam pohon. Banyak serangga dan burung berdatangan. Hari ini itu menuju halaman untuk mengamati burung. Suatu hari ketika itu sedang asik melihat burung-burung tersebut, tiba-tiba itu dikagetkan ternyata burung itu adalah burung merpati yang mengalami luka pada sayapnya. Itu menduga burung merpati itu terkena tembakan peluru. Itu merawatnya dengan kasih sayang. Sambil merawat itu mengamati bagian tubuh yang terluka. Oh ya, terima kasih Mas Bintang. Nah, apa yang akan kamu lakukan apabila menemukan hewan dalam keadaan seperti burung tersebut? Kalau di jalan, di rumahmu, seperti itu, apa yang akan kamu lakukan? Mengobat. Apa Mas Biku?
mengobatinya dan merawatnya. Iya, merawatnya. Selanjutnya, anak-anak, bantulah Edo menuliskan bagian-bagian tubuh burung merpati dan lengkapilah tabel di bawahnya. Nomor 1 apa, Mas, Mbak? Paruh. Nomor 2 apa? Sayap. Nomor 3 apa? Ekor. Nomor 4 apa? Kaki. Cakar. Nomor 5 apa? Mata. Sekarang tugas kalian adalah menuliskan fungsi dari bagian tubuh burung. Coba ditulis di bukumu seperti itu. Nanti Bu Guru akan meminta beberapa anak atau menunjuk beberapa anak untuk mempresentasikan hasilnya. Oke, sudah selesai ya? Sudah. Oke, sudah. Kalau sudah akan Bu Guru tunjuk. Saya Bu. Oke, saya tunjuk ya karena sudah banyak. Mas Arifin, oke Mas Arifin, silakan dibacakan hasilnya punyamu seperti apa. Paruh untuk makan, Ya, sayap terbang, ekor untuk menjaga keseimbangan, iya, cakar untuk mengurus makanan, iya. mata untuk melihat. Oke. Ya, terima kasih Mas Arifin. Untuk Mas Arifin, tepuk jempol. 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 Salut. Nah, sepertinya kalian mulai capek. Nah, sekarang kalian ikuti Bu Guru. Tangannya di atas semuanya. Ya. Hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Biar sedikit bergerak olahraga. Ya, anak-anak, setelah kalian mengetahui fungsi daripada tubuh hewan, ya, sekarang kalian matikan dulu mic-nya, kalian perhatikan video berikut ini. Mengenal tubuh burung. Bulu, agar badan tetap hangat dan kering. Paruh, untuk mematuk makanan. Sayap, untuk terbang dan menjaga keseimbangan. Cakar, untuk bertengger pada pohon. Ekor, untuk keseimbangan tubuh. Bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya yang pertama adalah ikan. Ya, dimulai dari sini. Ini adalah sisik. Sisik berfungsi sebagai pelindung tubuh. Jadi hampir semua ikan itu memiliki sisik untuk melindungi tubuhnya. Kemudian mata berfungsi untuk melihat lingkungan sekitar. Kemudian insang berfungsi untuk bernafas. Sirip berfungsi untuk berenang. Dan terakhir adalah ekor berfungsi untuk keseimbangan. Nah, sekarang adalah ayam. Siapa yang tidak tahu tentang ayam ya? Bagian tubuh ayam dan fungsinya. Yang pertama mata ya, jelas mata, paruh, Perhatikan ya. gelambir, di sini ada gelambir, ada dada. Kemudian sayap ayam berfungsi sebagai alat keseimbangan saat bergerak. Jadi ketika kita melihat ayam turun dari tempat yang tinggi, sayap akan dikepakkan. Jadi untuk menjaga keseimbangannya. Jadi seperti kalau kita lihat ayam ini bisa terbang, padahal itu tidak. Jadi memang sayapnya dikepakkan untuk menjaga keseimbangan. Selanjutnya adalah kaki ayam, digunakan untuk bergerak, berjalan. Pada kaki ayam jantan terdapat taji. Taji itu tongkolan di sini ya, digunakan untuk mempertahankan diri, biasanya untuk bertarung. Selanjutnya adalah cakar ayam, berfungsi untuk mengais tanah ketika mencari makanan. Jadi biasanya mengorek-ngorek tanah ya untuk mencari makanan di dalam tanah. Selanjutnya adalah ekor ayam, berfungsi untuk keseimbangan juga. Selanjutnya adalah bagian tubuh bebek dan fungsinya. Kita lihat ya, bebek. Kalian belum pernah lihat bebek? Seharusnya sudah semua ya. Nah, kita perhatikan paruh bebek. Paruh bebek ini berbentuk pipih atau gepeng.
panjang. Nah, berguna untuk mengambil makanan yang ada dalam lumpur. Biasanya bebek suka mencari makan di tempat yang becek. Kemudian bulu bebek ini berfungsi untuk menjaga kehangatan tubuh. Dan bulunya ini memiliki lapisan anti air. Jadi membantu bebek tetap kering walau berenang di air. Seperti daun talas, jadi tidak basah terkena air. Kemudian kaki bebek ini berfungsi untuk bergerak. Ketika di darat berfungsi untuk berjalan, ketika di air berfungsi untuk berenang. Oke anak-anak, itu tadi tentang bagian-bagian tubuh hewan beserta fungsinya. Yang kita bahas tadi sudah ada burung, apalagi? Ikan, apalagi? Kucing, bebek, ayam. Kucing, bebek, dan ayam. Ada 5 apa ini? 5 hewan yang sudah kita ketahui. Bagian-bagian tubuhnya maupun fungsi dari bagian tubuh hewan tersebut. Nah, selanjutnya anak-anak, kita amati dulu ya. Gambar di layar. Itu kira-kira hewan apa dan apa? Laba-laba dan serangga. Laba-laba dan serangga. Kita perhatikan dulu ya. Video pembelajaran tentang serangga dan laba-laba. Nanti kalian tinggal mencari kesimpulan. Perhatikan baik-baik ya. Perkenalan dulu serangga. Pengertian serangga juga disebut dengan heksapod. Heksapod berasal dari kata hei yang berarti 6 dan kata podos yang berarti kaki. Jadi serangga di sini yang dimaksud adalah hewan yang memiliki 6 kaki. Ciri-ciri fisik secara umum. Karakteristik fisik yang umumnya ditemukan di hampir semua jenis serangga meliputi yang pertama, serangga memiliki apa yang kita sebut dengan exoskeleton atau hardcover seperti cangkang di bagian luar tubuhnya. Yang kedua, serangga memiliki 3 bagian tubuh utama, yaitu kepala, dada, dan perut. Yang ketiga, serangga memiliki sepasang antena di atas kepalanya. Yang keempat, serangga memiliki 3 pasang kaki. Mereka memakai kakinya untuk berjalan. 2 buah kaki yang digunakan khusus untuk bisa melompat. Yang kelima, serangga memiliki 2 pasang sayap. Nah, itu ciri-ciri secara umum serangga pada umumnya seperti itu. Serangga di sini ada banyak ya, ada banyak sekali serangga yang kita jumpai. Kita akan mengamati tentang kumbang itu. Nah, pasti kalian dalam kehidupan sehari-hari pasti kalian sudah pernah melihat hewan-hewan ini. Tetapi mungkin dari kalian ada yang belum tahu kalau itu yang namanya kumbang. Nah, kita perhatikan bentuk daripada kumbang seperti apa. Bentuknya, kakinya, ya ada sayapnya. Mas Fadil, Nah, dimaksud memiliki 3 segmen itu seperti ini. Kepalanya, di dadanya, dan di tubuhnya. Terus kakinya ada 6. Dia memiliki antena. Ya, seperti ini. Ini bagian daripada kumbang. Masih banyak sekali jenis kumbang yang ada di sekitar kita. Setelah kita membahas tentang kumbang atau serangga, kita akan membahas tentang laba-laba. Ayo, siapa yang masih sering salah mengira bahwa laba-laba itu termasuk dalam serangga? Ternyata ya, sekilas memang laba-laba memiliki kemiripan dengan serangga. Tapi sebenarnya laba-laba 4 pasang kaki, sementara serangga memiliki 3 pasang. Nah, jadi jangan salah sebut laba-laba sebagai serangga lagi ya, karena laba-laba bukanlah serangga. Nah, kita perhatikan bentuk daripada bagian-bagian tubuh daripada laba-laba. Dia hanya terdiri dari 2, dari kepala dan tubuhnya saja. Badannya, kepala dan badan. Ada 2, kakinya ada 8. Ya, ketika kita perhatikan. Kemudian di bawah sini ada keluarnya jaring-jaring barat. Nah, oke anak-anak sudah tahu perbedaan-perbedaan dari kumbang dari video tadi. Kumbang itu seperti apa, laba-laba seperti apa, kalian sudah paham. Nah, sekarang kalian tinggal melengkapi tabel berikut ini. Nanti akan saya tunjuk untuk mempresentasikan hasilnya. Sudah selesai, Bu. Ya, tunggu dulu. Sudah ya? Kan saya tunjuk 1 atau 2 orang atau 3 orang. Ya, ada yang mau membacakan hasilnya selain yang tadi yang sudah. Oke, Mbak Tias, silakan Mbak Tias dibacakan hasilnya seperti apa. Jumlah kaki laba-laba 8, jumlah kaki kumbang 6, jumlah sayap laba-laba tidak memiliki sayap, kumbang memiliki 2 sayap, jumlah mata laba-laba ada 2, kumbang memiliki 2 mata, ciri lain laba-laba tidak memiliki antena, kumbang memiliki antena. Ya, oke. Terima kasih Mbak Tias. Ada lagi teman-teman? Ya, satu lagi. Siapa? Saya, Bu. Siapa, Nak? Clarissa. Oke, Mbak Clarissa, silakan bacakan hasilnya seperti apa punyamu. Jumlah kaki laba-laba 8 kaki atau 4 pasang, serangga 6 atau 3 pasang. Jumlah sayap laba-laba tidak memiliki sayap,
serangga 2 sayap. Jumlah mata laba-laba 2 mata, serangga 2 mata. Ciri-ciri lain tidak mempunyai antena. Laba-laba tidak mempunyai antena, serangga mempunyai antena. Oke, terima kasih Mbak Clarissa. Oke, untuk Mbak Clarissa, Mbak Tias, dan Mbak Mawar, kita kasih tepuk jempol sama-sama. Tepuk jempol. 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 Salut. Salut. Tepuk semangat. 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 Oke, anak-anak. Tadi ya, sudah ya kesimpulannya tadi jumlah kaki laba-laba ada 8. Kalau serangga ada 6. Kalau laba-laba tidak punya sayap, berarti tidak bisa terbang. Kalau serangga punya sayap, berarti bisa terbang. Jumlah matanya sama. Kemudian ciri lainnya laba-laba tidak memiliki antena, sedangkan serangga memiliki antena. Oke. Setelah kalian melihat video dan melengkapi tabel, buatlah laporan untuk menampilkan persamaan dan perbedaan laba-laba dan kumbang dalam bentuk diagram Venn. Ini ya, kalian kerjakan, kalian lengkapi, kemudian kalian foto hasilnya, kirim ke form di Google Classroom. Nanti setelah Zoom ini selesai, nggih? Paham? Paham. Oke. Selanjutnya, setelah kalian tadi melihat fungsi bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya, Mas ya, setelah melihat daripada bagian tubuh hewan beserta fungsinya, nah sekarang kalian pasti bisa membuat pertanyaan-pertanyaan berkaitan tentang bagian tubuh hewan beserta fungsinya. Tapi sebelumnya, untuk menyusun daftar pertanyaan, kita ingat kembali ada kata-kata tanya, namanya adik simbab. Itu ya anak-anak, kalau apa untuk menanyakan suatu hal, kalau di mana menyatakan tempat, kapan itu menyatakan waktu, berapa itu untuk mengatakan banyaknya, untuk menanyakan banyaknya, siapa itu untuk menanyakan orang, mengapa itu untuk menanyakan tentang alasan atau sebab, bagaimana itu untuk menanyakan sebuah cara atau proses. Itu ya anak-anak, sudah teringat kembali tentang kata-kata tanya. Ada berapa? Ada 7. Disingkat adik simbab. Adik simbab. Nah, ciri-ciri pertanyaan yang baik untuk wawancara itu ada yang satu, pertanyaannya harus sesuai dengan topik. Kalau topiknya tentang ikan, yang bertanyanya tentang ikan. Kemudian menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang ketiga, tidak memberikan pertanyaan di luar topik. Ya. Nah, topiknya tentang ikan, ya harus pertanyaannya tentang ikan. Gitu. Yang keempat, kalimat pertanyaan harus fokus dan tepat sasaran. Yang kelima, tidak mengandung kalimat yang menyinggung orang yang ditanyai. Nah, ini anak-anak beberapa contoh daripada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan itu. Ya, anak-anak, dari tabel yang telah dilengkapi dan mengamati video bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya, sekarang buatlah 6 pertanyaan tentang bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Nah, silakan buat pertanyaan, kalian tulis, kemudian nanti kalian presentasikan. Silakan dibacakan pertanyaannya punyanya Mas Carlo. Apa fungsi paruh pada burung? Apa fungsi paruh pada burung? Kalau yang seperti itu Mbak Dona, punyanya Mas Carlo, sudah sesuai dengan perintahnya apa belum? Sudah berkaitan dengan bagian tubuh hewan? Sudah, ya seperti itu ya pertanyaannya. Nah, pertanyaan yang kedua sudah berkaitan dengan fungsi atau bagian tubuh dari hewan. Kemudian silahkan dibacakan punyamu Mbak Kumaila. Yang lainnya silahkan perhatikan, nanti akan saya mintakan tanggapannya. Apa fungsi sirip pada ikan? Apa fungsi? Sirip pada ikan. Apa fungsi sirip pada ikan? Coba Mas Wiku ditanggapi. Pertanyaan Mbak Kumaila tadi sudah sesuai apa belum? Mas Wiku? Sudah sesuai belum? Sudah. Sudah, oke.
Kalau begitu kamu bacakan punyamu seperti apa, Mas Wiku? Pertanyaannya. Apa saya pada burung? Apa fungsi sayap pada burung? Ya, apa fungsinya? Gitu. Yang lainnya yang memakai kata tanya selain apa? Ada, Bu. Siapa? Yo, silahkan dibacakan. Selain kata apa? Punyamu pakai kata tanya apa, Mbak? Berapa? Berapa? Oh, silahkan. Mbak Tias. Berapa kaki laba-laba? Berapa jumlah kaki Laba-laba. laba-laba? Ya. Itu sudah berkaitan dengan fungsi tubuh hewan belum? Sudah ya? Bagian tubuh dari hewan belum? Sudah ya? Oke. Nah, seperti itu. Ada apa? Ada berapa? Mbak Mawar, punyamu Mbak Mawar. Dibacakan punyamu. Apa fungsi paruh dari bebek? Apa fungsi paruh dari bebek? Kalau Bu Guru bertanyanya, mengapa paruh bebek berbentuk pipi? Bisa nggak itu? Bisa ya? Jadi jangan terpaut, jangan terpaku pada apa. Nah, setelah kalian membuat pertanyaan tentang bagian tubuh dan fungsi daripada hewan, nah sekarang kalian buatlah pertanyaan berkaitan atau yang akan kalian gunakan untuk melakukan wawancara. Nah, pertanyaan itu harus menggunakan kata-kata yang baku dan kalimat yang efektif. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, ciri-ciri dari kata baku yang pertama, tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Nah, jadi ketika wawancara nanti tidak ada sisipan-sisipan daripada kata-kata bahasa daerahnya. Misalnya kalau kalian bertanya pakai bahasa Indonesia, di tengahnya ada bahasa Jawanya. Nah, itu yang tidak boleh. Ada bahasa Inggrisnya, dicampur-campur dengan bahasa Inggrisnya, seperti itu, juga tidak boleh. Yang kemudian, ciri yang kedua adalah digunakan sesuai dengan konteks kalimat. Yang keempat, tidak terkontaminasi atau tidak rancu. Pertanyaannya itu bisa dijawab, itu ya. Yang kelima, tidak mengandung arti pleonasme atau kata-kata yang berlebihan. Misalnya, agar supaya bagus hasilnya itu harus seperti apa. Agar sama supaya itu sama, ya. Sama. Kemudian kalimat efektif adalah kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain dengan tepat. Jadi kalimatnya gampang dipahami, itulah kalimat efektif. Jadi kalimatnya tidak berbelit-belit. Oke, kalau sudah kalian buat pertanyaan untuk melakukan wawancara, narasumbernya nanti bapak atau ibu atau nenek, kakek atau tetangga yang bisa kalian wawancarai hari ini juga setelah Zoom, ya. Contoh wawancaranya seperti pada video tadi, kalian tulis topiknya apa, narasumbernya siapa, pewawancaranya adalah kalian, nama kalian, waktu dan tepatnya adalah setelah Zoom ini. Kemudian kalian tulis daftar pertanyaannya, terus kalian rekam video itu beserta siapa, bapak atau ibu kalian atau tetangga kalian. Nah, sekarang apakah ada materi yang sulit kalian pahami untuk hari ini? Ada, Bu, sedikit. Oh, ada sedikit ya. Berarti kalau belum paham, nanti belajar lagi. Karena kalian sudah paham dan hanya sedikit saja yang belum paham. Nah, sekarang kita kerjakan soal evaluasi. Linknya akan saya bagikan di chat ya. Oke, anak-anak sudah ya. Saya akan menampilkan hasil kalian. Beberapa yang sudah masuk, yang belum masuk kita tunggu. Nah, ini sudah ada. Sudah ada 9 anak ya sudah masuk ya. Nah, selamat untuk Mbak Octavia sama Mas Carlo yang mendapatkan nilai 100 ya. Kita beri tepuk tangan untuk mereka. Kemudian yang lainnya bisa menyusul. Nah, ini masuk Mbak Kumaila, Mbak Dona. Yang nilainya kurang dari 70, itu nanti silahkan mengerjakan lagi. Ini diulang kembali. Oke, begitu ya anak-anak untuk hari ini. Oke, setelah kita mengerjakan evaluasi ini, ya,
Tadi ada 2 anak yang mendapatkan nilai 100. Kita berikan tepuk jempol yuk sama-sama. Tepuk jempol. 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 Lalu tepuk semangat. 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 Kalau saya bilang semangat pagi, kalian jawab pagi semangat gitu ya. Bisa? Ya, kita coba. Semangat pagi. Pagi. Semangat. Pagi. Nah, pun pagi apa siang apa malam, semangatnya tetap semangat pagi biar selalu semangat. Itu ya anak-anak. Nah, setelah mengerjakan evaluasi, nah bagaimana perasaan kalian hari ini pembelajarannya? Apakah menyenangkan? Ya, menyenangkan. Bagian mana yang menurut kalian paling menyenangkan? Ya. Bertemu dengan teman-temannya di sini. Lagi tahu banyak hal tentang hewan dan fungsinya. Ketemu teman-teman lewat dunia maya ya. Oh iya, mengenal bagian-bagian tubuh hewan. Nah, sekarang kita tarik kesimpulan atau kita review dulu. Kita tadi telah mempelajari apa saja? Yang pertama, tentang burung. Tentang burung ya. Burung tadi bagian-bagian tubuhnya burung. Terus apa lagi? Bagian-bagian tubuh ikan. Terus apa lagi tadi? Bagian tubuh kucing, bagian tubuh kucing, bebek, bagian tubuh ayam. Ya. Terus apa lagi? Kita tadi belajar apa tadi? Tentang membuat pertanyaan yang baik dan benar seperti apa. Terus apa lagi? Kata tanya. Terus apa lagi? Yang terakhir, kata baku dan kalimat efektif. Nah, isilah penilaian diri melalui link ini ya. Linknya tentang penilaian diri. Silakan kalian isikan di Google Classroom ya. Setelah Zoom ini. Guru mengingatkan kembali yang harus dikerjakan di Google Classroom atau tugas yang harus dikerjakan setelah Zoom ini. Yang pertama adalah membuat diagram Venn, yang tadi ya, lingkaran tadi. Yang kedua adalah membuat daftar pertanyaan dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, pertanyaan itu tadi nanti digunakan untuk wawancara dan direkam, kemudian dikirim lewat Bu Guru. Yang keempat, mengisi penilaian diri. Gitu ya anak-anak, ada pertanyaan tentang tugas yang harus dikerjakan hari ini? Kita nyanyi bersama-sama ya. Yang kompak, yang semangat, yang keras, gitu ya. Sudah nyanyi tentang Gundul-Gundul Pacul yang lagunya memang lagu daerah kita. Oke. Dan anak-anakku semuanya di akhir pembelajaran ini, Bu Guru mengingatkan kalian tetap harus semangat belajar di rumah ya. Belajar di rumah, makan makanan yang bergizi agar kalian tetap sehat ya. Karena COVID masih ada. Meskipun sekarang sudah lebih longgar ya. Selalu patuhi protokol kesehatan 5M. Apa saja? Yuk. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Kan anak demikian tadi
pembelajaran kita hari ini. Semoga dengan belajar daring seperti ini kalian menambah pengetahuan kalian. Kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Mas Carlo dipimpin doanya. Coba doa mulai. Salam kepada Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Terima kasih atas partisipasinya dan pembelajaran hari ini. Ya, salam untuk orang tua kalian. Dari Bu Guru cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.